بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, di mana Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas wawasan keislaman, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali kepada rumahnya. Hadirin jemaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan keberadaan kita di majlis ini bernilai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai, kata Nabi, dibandingkan orang tuanya, anak-anaknya, dan bahkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Maka salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, harapannya menjadi sebab kita mencintai Rasulullah dan penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan definisi dari mukallaf ataupun orang-orang yang mendapatkan bebanan hukum, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sudah menyebutkan beberapa hukum terkait dengan perintah dan larangan itu yang disebut dengan ahkam at-taklifi, hukum-hukum yang dibebankan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada hukum disebut dengan hukum mubah. Dan juga kita sudah menjelaskan terkait dengan pengertian bid'ah, karena sering di tengah-tengah kita bid'ah menjadi vonis terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang pada prinsipnya
bid'ah itu juga adalah perbuatan, maka harus dihukumi apakah dia wajib ataupun bid'ah yang sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Kita sudah menyebut pendapat para ulama, di antaranya ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pada malam ini kita melanjutkan ciri-ciri ataupun siapakah yang mendapat taklif bebanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian sudah kita jelaskan. Misalnya dalam kitab ini disebutkan fal mukallafu huwal balighu al-aqilu alladhi balaghathu ad-da'watu salimul hawasi wa hadha fil insi wa amma al-jinnu fahum mukallafuna min aslil filqati fala yatawaqqafu taklifuhum 'alal bulughi. Jadi hadirat jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lohan kita dikira sudah mukallaf? Maka di sini disebutkan beberapa ciri indikator kita ini sudah mendapat bebanan hukum. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik. Jika balik kita berarti ngokona tuntutan perintah urung larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik balik ditandai dengan ihtilam. Ihtilam artinya bermimpi, yang menjadi ciri kedewasaannya. Kalau sudah bermimpi menjadi ciri kedewasaan, berarti sudah dihitung mukallaf, sudah wajib sholat, sudah dituntut melakukan rukun-rukun Islam yang lain. Adapun apabila tidak ditemui ciri-ciri tersebut, gara nipi, tidak ada nipi yang menunjukkan kedewasaan, maka para ulama berdasarkan istiqra. Istiqra artinya penelitian lapangan. Diambil sampel, istiqra tengah para ulama fikih mengambil sampel. Artinya ke sawah 15 tahun berarti sudah balik. Walaupun tidak ada mimpi secara fisik menandai bahwa dia sudah menunjukkan kedewasaan. Pertama, balik. Yang kedua, al-aqil. Al-aqil artinya orang yang mampu berpikir sehat, gara sakit, tidak gila, tidak stres, mampu berpikir sehat disebut dengan aqil. Balik, berakal. Selanjutnya alladzi balaghathu da'wah. Yang keempat, sampai dakwah. Sawah kue informasi tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti akan agak panjang pembahasan kita di syarat yang ketiga ini, yang menjadi syarat mukallaf. Balik, berakal, kemudian yang ketiga sampai dakwah. Sawah kue informasi tentang syariat Islam. Sawah kue bahwa ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat. Maka di sini kita akan bersentuhan. Kita akan bersentuhan dengan satu pembahasan besar yang disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya orang-orang yang hidup
pada masa kekosongan Nabi. Akhirnya kita akan bersentuhan dengan siapa yang termasuk ahlul fatrah, apa dalilnya terkait dengan ahlul fatrah, dan apa definisi dari ahlul fatrah itu sendiri. Bagaimana kedudukan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW, apakah termasuk dalam kalangan orang beriman ataupun tidak. Ini menjadi pembahasan besar di syarat yang ketiga, yaitu sampai dakwah tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang syarat yang ketiga ini, muallif ataupun penyusun kitab Jauharatul Tauhid juga sedikit menerangkan tentang syarat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di syarat yang pertama, wa kharaja bihil balighu as-sabi falaysa mukallafan faman mata qabla al-bulughi fahuwa najin walau min auladil kuffari wala yu'aqabu ala kufrin wala ghayruhu khilafin lil hanafiyyati haitsu qalu bi taklifis sabiyyi al-aqili bil iman li wujudil aqli wa huwa kafin indahu. Baik. Terkait dengan syarat yang pertama tadi, baligh. Kita sudah menyebut cara menandai baligh tadi, boleh dengan fisik, boleh dengan sampai umur 15 tahun. Maka ketika baligh itu orang mukallaf, berarti jemaah tuyuhni baligh ini tidak mukallaf, yang disebut dengan as-sabi ataupun anak-anak. Jika gilan baligh berarti anak-anak. Kalau belum baligh berarti belum ada tuntutan. Walaupun kadang di tengah-tengah kita ikengon umurnya kita ingon ngebaligh, cuma merasa belum ada tuntutan. Aku ni gilan salah tahu itu bumi. Kamu nya ke masjid. Ikengon dari umurnya nggak 2 kali baligh. Kadang kembali kedua kan. Maka Nabi mengatakan, jika baligh tadi, baligh terkait dengan istilah Nabi, rufi'al qalamu an salasin. Rufi'al qalam, diangkat pena terkait dengan konsekuensi dosa, itu diangkat. Rufi'al qalam an salasin, dari 3 orang, 3 golongan. Di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalima, anak-anak sehingga dia bermimpi, yang menunjukkan secara fisik sudah ada tuntutan. Ngenipi ngesawah umur baru balik ke Nabi. Baru ada konsekuensi, one ngemului start tentang sembiangnya. Loha dia balik, soboh. Sebelum soboh sudah balik misalnya. Maka soboh sudah wajib, zuhur sudah wajib, asar sudah wajib, maghrib sudah wajib, isya dan seterusnya ila akhiril hayat. Sawah mati, sawah mati kita tuntutan sembiang nih, giara jidai, giara libur. Kita pakai kita rawat nih giara istilah halangan. Jika aku halangan itu begini. Ini kaum ibu memang ada istilahnya, datang bulan, haid, nifas dan sebagainya. Cuman kita kaum laki-laki tidak ada. Sampai akhir hayat, walaupun iman kita sudah setinggi langit, beguna pengen takwaya kita giara libur sembiang. Karena ada terkadang terkait dengan pemahaman syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Nggak sawah ku ma'rifat lagi wajib sembiang. Nah, ini arah di tengah-tengah kita. Cuman ngemuli kurang. Bahkan Nabi yang sudah dapat jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampunkan dosa yang lalu, bahkan kalau ada yang akan datang, tapi sholatnya luar biasa. Bahkan Nabi itu sholat hatta yatawarrama qadamahu,
sampai bengkak-bengkak kedua kakinya solat, ngedapat jaminan, ngepasti masuk surga, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita segera nara jaminan nengok arah libur. Walaupun sudah sampai kepada tingkatan hakikat ma'rifat, solat tidak pernah lepas dari kewajiban kita. Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam mengatakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk solat, untuk zakat selama aku masih hidup. Artinya kemurid kita wajib sembahyang. Cuma kena mati kain tineh. Kesembiak keteri ibu. Artinya selama hayat di kandung badan, solat wajib, tuntutan syarat. Maka anak-anak tidak dituntut, cuma kita melatih anak-anak ini kanti sembahyang. Yaitu Nabi muru auladakum bis salati sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk solat ika 7 tahun umurnya. 7 tahun umurnya ajar sembahyang, ajak ke masjid. Ajak ke masjid. Kata betihan masjid. Ada cak ni lah kita didik. Maka anak-anak ika kiroi masjid ni bisa. Masjid yang tidak anak-anaknya ini luar biasa. Tapi masjid yang ramai anak-anaknya, berarti anak-anak sudah kita kenalkan dari sejak kecil. Ini kita sebagai jemaah tua, hati-hati ketika menegur anak-anak tadi. Kekanak kira biasa, jemaah tua kira luar biasa. Kekira kekanak ni biasa, nyangka-nyangka biasa. Itulah tu berbengisa. Kita khawatir nanti dia kena, aku kira apa yang nak ke masjid ni kena, mengisi tetua aku. Ini ngemarah begitu. Nabi mengatakan muru auladakum bis salati sab'a sinin. Perintahkan anak kalian solat umurnya 7 tahun. Wadribuhum. Ika ke 10 tahun gimra semia kek Nabi pukul. Tapi pukulnya pukul pendidikan. Arah rasa itu. Cuma pukul sakit nanti. Kisah buket-buketnya. Lagi loh ini. Tapi pukul dengan ada di situ nuansa-nuansa pendidikan. Wadribu. Maka anak-anak yang meninggal sebelum umur balik, di sini disebutkan najin. Najin artinya selamat. Anak-anak yang wafat sebelum umur balik, anak ini selamat dari siksaan. Tidak akan menjadi penduduk neraka. Walau min auladil kuffar, bahkan walaupun anak itu dari anak-anak orang kafir. Walaupun anak-anak orang kafir sebelum balik ini masih selamat. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin, setiap anak yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah artinya suci, belum terkontaminasi. Fa'abawahu, maka yang menyebabkan dia Yahudi dan Nasrani adalah kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang berperan menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi tidak berakidah adalah kedua orang tuanya. Maka dalam konteks pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak itu selamat walaupun dari kalangan anak-anak ni orang kafir sekalipun. Maka ini menjadi titik perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah satu golongan yang lebih mengkultuskan akal. Namanya Mu'tazilah. Pada abad ketiga, tahun 300-an, 200 sekian, kaum Mu'tazilah jaya
bahkan menjadi madhab-madhab pemerintahan, pemikiran Mu'tazilah. Bahkan di masa imam-imam madhab, mereka sering mendapatkan fitnah dari pemikiran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sementara Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah sama seperti zatnya, bukan makhluk. Maka banyak Imam Ahmad bin Hanbal itu dikurung karena madhab Mu'tazilah menjadi madhab negara, pemikiran teologi negara. Bahkan Imam Syafi'i juga dalam riwayat dikatakan mendapat sodoran pertanyaan-pertanyaan untuk mengindikasi apakah Mu'tazilah atau bukan. Disitulah Imam Syafi'i ketika itu menggunakan tauriyah. Tauriyah itu kata-kata yang seolah-olah dusta tapi bukan dusta. Imam Syafi'i pernah disodori, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurutmu apakah Quran itu makhluk atau bukan? Jika ceraan makhluk, selamat. Tapi kegerceraan umum makhluk, kona kurung, karena tidak sesuai dengan madhab pemikiran Mu'tazilah. Ketika itu Imam Syafi'i menggunakan tauriyah. Ia kena Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, siopat ni mehne makhluk. Tapi maksud Imam Syafi'i jejari ini. Ini disebut dengan tauriyah, seolah-olah dusta tapi bukan. Sehingga Imam Syafi'i selamat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, siopat ni makhluk mehne. Selamat Imam Syafi'i. Maksudnya jejari ini siopat. Jadi ini kata-kata tauriyah. Maka kita tauriyah ini bisa digunakan jika tujuannya untuk kemaslahatan. Pamayara jemaah kona didik, gimana mekona unu berdasarkan fitnah lewat Arab tu. Lewat Arab tu gimana didik gaib. Gimana? Sawah kone ngunu aku kita. Arab yang ngam hane jemal paste ini. Jika kita ceraan biara dabak kita. Minah pora. Ngeminah pora selama kuihit biara kengon. Kita ngon, nane. Selama ngeminah pora kita ngon. Berarti kita kena dabak. Ini dinamakan dengan tauriyah. Tauriyah. Kena dabak. Dulu pernah masa SD, Arab pun kami perancur radio sobitik jemaah gue. Ngune guru, maka kau nusuhi. Dia kena demi Allah, nguk mati tempat kuning aku nusuhi. Tempat yang mati. Umum jadi ini tauriyah. Jadi banyak contoh-contoh bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kena dapat, cuman untuk demi kemaslahatan. Baik. Jadi yang ingin kita jelaskan adalah pada di antara teologi Mu'tazilah. Teologi Mu'tazilah terkait dengan anak-anak yang belum baligh, meninggal belum sempat beramal soleh. Jika menurut teologi pemikiran Ahlussunnah, kekanak ini selamat. Bahkan dia akan menunggu orang tuanya nanti di pintu surga. Maka doa kita di takbir yang ketiga, Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa zukhran liwalidayhi. Maya doa ke benasa kekanak ini ucap ini gen balik. Artinya ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu. Jadilah anak ini sebagai simpanan. Jadilah anak ini sebagai penunggu kedua orang tuanya nanti di pintu surga. Jadi kita mendoakan. Artinya dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, anak-anak kecil yang meninggal ini pasti masuk surga selamat. Namun menurut Mu'tazilah, mereka
memiliki satu akidah namanya manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara surga dan neraka. Namanya manzilah baina manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Di antara dua tempat surga dan neraka ada tempat lain. Tempat karantina. Tempat karantina selain surga dan neraka. Jika kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya ada surga dan neraka. Imma jannah wa imma annar. Jika garuk surga berarti tuas ni neraka. Yang kita ngoni wan surga gara pun dana, bayang pasti we. Wan neraka pe gara berarti mayu ke surga. Jadi giara tempat lain. Tapi Mu'tazilah mengatakan ada satu tempat di antara surga dan neraka. Siapa? Hayone. Itulah anak-anak yang belum sempat beramal soleh. Karena menurut mereka masuk surga turah amal soleh baru kok mayu surga. Masuk neraka ikan salah baru mayu neraka. Sementara anak-anak yang sempat beramal soleh juga belum sempat melakukan kejahatan. Berarti we kena karantina di antara surga dan neraka. Baik. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, pertama balik. Jadi kita menjelaskan kaitannya dengan anak-anak. Yang kedua al-aqil. Syarat yang kedua mukallaf namanya al-aqil. Berakal. Mampu berfikir, tahu ini batil, ini hak, ini batil, betul. Baru mendapat bebanan syariat disebut dengan mukallaf. Cuman ika majnun ni gila. Gitu bedanya hijrah hikote. Namanya majnun. Gila. Tidak mampu berpikir sehat. Maka orang ini tidak mendapat bebanan syariat. Dia tidak mukallaf. Wa kadza as-sukran ghairal muta'addi. Sama hukumnya dengan ini orang yang sukran menggunakan sin. Sukran artinya orang yang mabuk. Ika mabuk umau yang buhe mabuk tapi mau yang buhe mabuk diri. Ini sama hukumnya dengan orang gila, tidak dibebani hukum. Cuman ika mabuk betos ipadne sabu-sabu misalnya, inume arak, minuman yang memabukkan. Ini walaupun kondisinya mabuk, dia tetap mukallaf, tetap akan mendapatkan dosa. Lakin mahallu dalika in balagha majnunan aw sukran wastamarra ala dalika hatta mata. Jadi gila dan mabuk tadi apabila berterusan sawah benasan. Kain gila dari boleh kami sawah benasa gila. Maka orang seperti ini tidak mukallaf. Gila beda rum stres. Beda ke gila rum stres. Beda. Ke stres ni itu pemikir ni. Ika jema stres, gidi seru jema manggil. Stres ni ketertekan ni. Mikir ini, mikir itu, mikir pakai rumah ni, mikir kanak ni, mikir beliaunya stres. Gitu pikirnya ni. Awak tetap mukallaf. Nanti keceraan minyak awak aku ni wajib disediakan ni. Itu pikirku stres aku ni. Ini gila artinya gila yang menyebabkan akal kita tercover, tertutup sehingga tidak mampu berpikir lagi. Baik, kemudian yang ketiga, karena di sini pembahasan agak panjang, kita lanjut terus yang ketiga, syarat dari mukallaf itu adalah balagha ad-da'wah alladhi balaghathu ad-da'wah.
sawah kue dakwah Islam, sampai kepadanya informasi tentang syariat. Ini termasuk di antara syarat kita dikatakan mukallaf. Maka kita akan bersentuhan dengan pembahasan yang disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini artinya, fatrah artinya terputus ataupun terputus pengutusan Nabi. Fatrah artinya lemah. Fatrah artinya kosong. Maka kita jika sedang lemah iman itu namanya futur. Futur. Pamai ke biasa-biasa kita mari sembiang fardu kita tamahun rawatib. Cuma nara waktu-waktu si fardu apa kisah begitu. Namanya futur. Kalau biasanya kita membaca Quran minimal setengah juz setiap hari, dan ada masa-masanya kisah kita salembar pergi kan. Namanya futur. Ada masa-masanya ataupun kebiasaannya kita sholat duha minimal 2 rakaat. Biasanya kita tahajud, tapi ada masa-masa semangat duha pergi, tahajud pergi. Cerai di mata kita jauh, layu lemas. Namanya futur. Maka di antara makna fatrah itu lemah, lemah iman, termasuk juga disebut dengan futur. Maka secara istilah, maksud dari ahlul fatrah itu orang yang hidup di antara pengutusan 2 nabi. Hari nabi pertama ni ngemokotu sehingga syariat yang diturunkan kepada nabi pertama sudah dijelas dengan kabur. Sementara nabi kedua pengen demui. Orang yang hidup pada masa kekosongan Nabi disebut dengan ahlul fatrah. Hampir sama dengan ini orang yang terisolasi secara geografis. Murid wanutanu, gaib wanutanu. Mana sambil dia murid apa? Ibtiar aja mai. Kayak kita ni tengah arah suku manti gini cuma, kesungguh ke arah tadi. Ini karena dulu lebar. Manti gini, nanya jemaah. Di sini kita ni terisolasi secara geografis. Orang-orang Dayak yang hidup di tengah hutan tidak pernah mendapat pencerahan, intiharan dunia lain. Bahkan dari segi pakaian juga sangat minim. Yang ditutup hanya yang wajib saja. Sigara ke bahasa kita ni gara berselingkuh. Maka orang gayo ni wajib berselingkuh. Gara berselingkuh dosa. Karena selingkuh masa gayo arti pakaian nutup aurat. Ini terisolasi secara geografis. Ini juga masuk kepada golongan ahlul fatrah. Hidup di antara 2 nabi, kekosongan nabi, tidak jelas lagi syariat, ahlul fatrah. Terisolasi secara geografis, hidup di tengah-tengah hutan, tidak sampai dakwah Islam ke situ, juga termasuk ahlul fatrah. Maka di sini kita akan memahami bagaimana hukum Islam terkait dengan ahlul fatrah. Apakah mereka mukallaf atau tidak? Apakah mereka wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji? Apakah diwajibkan semua syariat yang disampaikan kepada Nabi ataupun tidak? Ini menjadi pembahasan terkait dengan ahlul fatrah. Baik. Ada yang menyebut, ada yang berpendapat bahwa ahlul fatrah ini tetap dituntut untuk melakukan syariat berdasarkan Nabi yang diutus sebelumnya walaupun sudah jauh. Namun ada juga yang berpendapat
berpendapat jika geus sawah dakwah ku pakieu maka tidak ada beban syariat. Karena gibetihe dia tidak tahu, tidak sampai informasi. Gibetihe sekianga wajib karena di sawah dakwah ku. Maka ahlul fatrah itu selamat. Menurut pendapat yang kedua, ahlul fatrah itu selamat. Karena tidak sampai dakwah, diwajib. Kalau kita katakan bahwa dia mukallaf dengan syariat Nabi sebelumnya, sudah jauh. Gaib banget. Inti HPNH kitab suci yang asli mana yang tidak. Karena terlalu jauh masanya. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sudah terlalu jauh masanya. Maka di tengah-tengah ini disebut dengan ahlul fatrah. Dan termasuk ahlul fatrah di situ adalah ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dan ibu Nabi termasuk ahlul fatrah. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 19, Al-Ma'idah ayat 19, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana basyirun wa la nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian seorang nabi